kali berpuasa dalam kondisi hamil. Usia kandungan 6 bulan, saya hamil kembar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Wulan and Family Channel. Saya akan membahas tentang tips berpuasa Ramadan bagi ibu hamil. Langsung saja, tips yang pertama adalah konsultasikan diri kepada dokter. Nah, ketika ibu hamil, sebaiknya konsultasikan dulu kepada dokter kandungan atau kepada bidan mengenai kondisi badan dan kandungan, apakah baik dibawa puasa atau tidak. Karena dokter lebih mengetahui keadaan kita dan beliau akan menyarankan yang terbaik bagi pasiennya tentunya. Ini pengalaman pribadi saya. Saya mau cerita sedikit. Saya sudah pernah berpuasa 2 kali berpuasa dalam kondisi hamil. Jadi yang pertama, saya hamil pada usia kandungan 5 bulan dan saya mengkonsultasikan diri kepada dokter kandungan. Menurut beliau bahwa kandungan saya sehat dan silahkan berpuasa jika memang kuat dan ketika menjalani puasanya tidak merasa lemas, letih sampai badan berkunang-kunang. Dan apabila merasakan hal seperti itu, disarankan untuk tidak berpuasa. Dan alhamdulillah saya tidak merasakan hal yang disebutkan tadi oleh dokter dan saya menjalani puasa sehari-harinya sampai 30 hari ketika hamil pertama. Dan ketika hamil kedua, usia kandungan 6 bulan, saya hamil kembar dan saya berpuasa 1 bulan kurang 1 hari. Kenapa yang 1 hari itu saya tidak berpuasa? Karena saya melewatkan sahur. Jadi waktu itu saya kesiangan sahur, saya tidak berpuasa dan saya hanya niatkan, malamnya saya sudah niat puasa ya. Jadi ketika esoknya pagi harinya waktu itu jam 9 pagi kalau tidak salah, saya merasa sangat lemas, pusing, dan berkunang-kunang seperti itu, dan saya merasa tidak akan sanggup menjalani puasa 1 hari full hari ini. Makanya waktu itu saya batalkan puasanya, dan alhasil pada kehamilan kedua saya bocor 1 hari. Nah, tips yang kedua adalah perbanyak istirahat, kurangi aktivitas yang banyak mengeluarkan tenaga. Misalnya seperti mencuci baju, seperti beres-beres, kemudian hal-hal lainnya yang menguras banyak tenaga. Saya melakukan kegiatan itu ketika badan masih segar, masih banyak tenaga, yaitu setelah sahur. Jadi ketika setelah sholat subuh, saya baru mencuci baju. Dan mencuci bajunya setiap hari agar tidak terlalu banyak. Kalau dipending beberapa hari sekali itu jumlah bajunya akan banyak. Makanya setiap hari setelah sahur saya mencuci baju, kemudian mencuci piring setelah sahur seperti itu. Untuk beres-beres seperti nyapu, ngepel, nah itu ketika badan ada jeda dari mencuci baju tadi, ada jeda dulu, istirahat dulu, baru agak siangan kita lanjut nyapu, ngepel. Jadi setiap kalau memang harus mengerjakan kegiatan rumah tangga seperti bersih-bersih, itu sebaiknya ada jeda dulu, ada waktu istirahat dulu. Yang ketiga adalah pola makan teratur. Jadi bagi ibu hamil, pola makannya tetap seperti 3 kali sehari. Nah, yang satu lagi bagaimana? Jadi pola makan itu sahur 1 kali, berbuka 1 kali, dan yang ketiga adalah sebelum tidur. Nah, sebelum tidur ini apa yang harus kita konsumsi? Yang harus kita konsumsi itu sama saja seperti karbohidrat, serat, seperti itu, protein. Apa contoh makanannya? Contoh makanannya, ibu bisa makan buah-buahan, roti, sereal, biskuit. Ketika berbuka dan menuju sahur, ini tidak apa-apa konsumsi makanan yang, kalau misalnya ibu suka yang manis-manis, seperti sebelum tidur ingin makan martabak misalnya, ini pengalaman pribadi ya. Karena saya suka martabak manis, jadi saya beli itu sebelum tidur. Atau roti bakar kan manis juga, nah itu sebelum tidur. Jadi untuk cadangan energi untuk puasa esok harinya, itu tidak apa-apa. Nah, ketika sahur dan berbuka, saya suka membiasakan mengkonsumsi kurma. Jadi ketika berbuka saya makan minimal 1 buah kurma dan maksimal 3 buah kurma. Ketika sahur juga sama. Nah, kurma ini makanan sunnah Rasul juga yang menguatkan kita puasa juga, karena kandungan gizinya sangat baik sekali kurma ini. Yang keempat adalah gizi. Kandungan gizi bagi ibu hamil harus cukup. Yang pertama adalah karbohidrat, serat, protein, kalsium, buah-buahan. Karbohidrat seperti nasi, protein seperti susu, daging, telur.
ikan, kemudian serat itu konsumsi buah-buahan, kemudian kalsium. Kandungan gizi ini bisa dicari di Google, cari aja makanan bagi ibu hamil yang sedang berpuasa, itu bisa banyak sekali contoh-contohnya. Ini sedikit pengetahuan juga, jadi ketika saya konsultasi ke dokter kandungan, makanan apa aja sih yang harus dihindari oleh ibu hamil? Nah, menurut beliau adalah apapun boleh dimakan, yang penting matang dan tidak berlebihan. Jadi kalau kita misalnya pengen makan semangka, itu silakan boleh makan semangka, tapi tetap dijaga porsinya jangan berlebihan. Kalau ingin sekedar mencicipi saja, karena waktu itu saya hamil juga, ini tidak untuk ditiru ya, karena kondisi kandungan tiap orang beda-beda. Saya ingin makan buah nanas. Nah, waktu itu saya makan 1 potong kecil buah nanas karena waktu itu dari rujak. Jadi malam-malam saya ingin makan rujak buah. Dan di situ ada potongan nanasnya. Saya makan nanasnya itu, jadi cuma 1 potong itu aja. Cukup 1 potong sedikit aja, mencicipi saja, tidak berlebihan. Karena sesuatu yang berlebihan itu memang tidak baik. Jadi sekali lagi, kalau ingin mengkonsumsi makanan, sebaiknya dikontrol juga kandungan makanannya dan porsinya. Dan karena setiap ibu hamil kondisi kandungannya berbeda-beda. Perbanyak minum. Jadi ketika berbuka, ketika sahur, nah saya perbanyak minum. Nah, sebelum berakhir waktu sahur itu saya perbanyak minum, walaupun setelah sahur saya banyak ke toilet, nggak apa-apa, itu untuk menjaga cairan dalam tubuh kita agar kita kuat menjalani puasa esok harinya. Nah, yang terakhir, tips yang kelima, ini sangat penting sekali dan ini sangat menunjang semangat kita untuk menjalani puasa, untuk menuntaskan puasa kita setiap harinya. Apakah itu? Niat. Jadi niat ini sangat penting sekali. Jika kita dalam hati sudah berniat, kita juga harus mengucapkan niat itu, karena ini lebih menguatkan juga secara spiritual. Saya berdoa semoga puasa saya hari ini lancar dan besok juga bisa berpuasa lagi. Puasa ini adalah perintah, adalah kewajiban, 1 tahun 1 kali. Jadi Allah itu akan pasti memerintahkan hal-hal yang baik kepada umatnya gitu. Allah tidak akan menzolimi umatnya. Ini perlu dicatat dan perlu diingat. Puasa ini akan sangat mudah bagi orang yang khusyuk menjalankannya, bagi orang yang sudah berniat ingin menjalankan perintah Allah ini. Itu saja dari saya tipsnya, mudah-mudahan bermanfaat. Jika kalian suka, tolong di like dan tolong subscribe-nya. Kemudian jika ada pertanyaan, ada komentar, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum.